sekali lagi yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan permasalahan belajar. Jadi pada saat kita berperan sebagai seorang guru gitu ya, saya sendiri pun kan juga guru pendidik begitu. Saya perlu menyadari bahwasannya di kelas yang sama, usianya sama gitu. Misalkan dalam satu kelas S1 gitu ya, usianya mungkin mereka sama, usia-usia 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Terus kemudian sebagian besar mungkin juga berasal dari Jawa Timur, kemudian mereka mungkin saja ini dari karakteristik dari segi apa namanya sekolah culture yang membentuk mungkin hampir sama karena sekolahnya di Jawa Timur, rumahnya tempat tinggalnya juga Jawa Timur gitu misalnya. Jadi tetap saya harus punya kesadaran bahwasannya ketika menghandle kelas tadi ya pasti punya karakteristik sendiri, pasti punya pendekatan-pendekatan yang nggak bisa disamaratakan gitu. Kita harus bisa memahami konteks individual differences. Jadi perbedaan kondisi dari peserta didik. Makanya kenapa sekarang kalau di jenjang SD SMP ya, mungkin yang saya tahu kan karena anak saya di SD ya. Jadi guru-gurunya sudah mulai menggunakan kurikulum berdiferensiasi ya kalau nggak salah ya. Jadi berfokus untuk bagaimana kita melihat atau menerapkan satu metode atau satu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik gitu. Kalau mungkin zaman dulu gitu ya sifatnya konvensional ya sudah pokoknya guru menyampaikan saja gitu. Entah di kelas ada anak yang rame, entah di kelas ada anak yang belum bisa membaca, entah di kelas ada anak yang tidak suka kalau misalkan istilahnya hanya menyimak saja atau mendengar saja gitu ya. Eh, Guru mungkin belum tahu gitu ya pada saat itu mungkin ya fokusnya hanya pengajaran yang konvensional. Tapi saat ini sudah banyak sekali guru-guru yang aware, guru-guru yang peduli. Mungkin ini Prila Nabila bisa dimatikan dulu. Guru-guru yang peduli begitu ya, bagaimana kemudian mengemas proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daripada peserta didik tadi gitu. Makanya mungkin macam-macam sekarang. Ada guru yang apa namanya mengembangkan media pembelajaran audio, kemudian pembelajaran audio visual, kemudian menggunakan animasi, kemudian juga pembelajarannya sifatnya kontekstual, mengajak siswa untuk jelajah, eksperimen dan sebagainya macamnya. Jadi lebih beragam gitu ya. Karena disadari tadi bahwa memang ada perbedaan karakteristik dari tiap individu. Nah, kita mencoba untuk memfasilitasi dengan berbagai macam pendekatan tadi gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Karena pada dasarnya proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik ya, itu tentunya juga dipengaruhi dari peran dari pengajar itu sendiri gitu. Jadi misalnya mahasiswa ketika di kelas ya, misalkan di kelas secara langsung gitu, mungkin dia tidak suka misalnya ketika dalam prosesnya dosen kemudian banyak meminta untuk diskusi, meminta untuk presentasi, meminta untuk mengerjakan taks gitu ya di kelas gitu. Mungkin mereka cenderung lebih senang kalau saya langsung transfer knowledge gitu aja, menyampaikan materi saja. Ada model yang demikian. Maka perlu saya sampaikan bahwasannya nanti pada saat setelah selesai diskusi tetap ada refleksi bersama. Nah, dari refleksi bersama itulah kemudian dosen mungkin mengkonstruksikan dari pemahaman-pemahaman yang sudah dijelaskan oleh peserta didik tadi. Jadi masih ada ya di semester ini saja ada mahasiswa yang bilang ke Burida, Bu, mungkin Ibu setelah kami presentasi nanti Ibu tetap memberikan materi ya. Jadi masih masih senang kalau misalkan dosen itu langsung transfer knowledge aja gitu. Knowledge-nya tidak di-create sendiri dari mahasiswa. Jadi ya akhirnya oke, baik, saya akan mengakomodasi itu. Nanti untuk presentasinya mungkin maksimal 2 kelompok saja, itu biasanya seperti itu. Kemudian nanti di akhir saya akan merefleksikan saja. Biasanya nanti dalam proses diskusi, tanya jawab, kemudian nanti akhirnya akan ketemu eh,
konsep-konsep yang perlu atau ingin dipahami oleh mahasiswa. Jadi ya ternyata student center itu ternyata juga maksudnya tetap kita harus bisa melihat situasi juga mungkin dalam menerapkan ya. Oke. Nah, berkaitan dengan permasalahan belajar gitu ya, perlu juga kita pahami bahwasannya ada problem-problem yang muncul, problem-problem dalam proses belajar itu problem itu muncul yang bersifat metodologis gitu. Artinya ketika ada kondisi masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tadi, itu problem problem itu muncul karena ada proses yang istilahnya berkaitan dengan masalah kualitas pembelajaran gitu ya, masalah daripada mungkin media yang digunakan oleh dosen atau mungkin oleh gurunya, kemudian mungkin saja masalah daripada eh, proses strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk mentransfer materi tadi gitu ya, atau mungkin juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bagaimana ketika problem belajar itu terjadi karena mungkin saja ada kualitas interaksi antara guru dan murid yang tidak terjalin dengan baik gitu. Sehingga tentunya itu bisa menjadi problem juga. Nah, itu termasuk problem yang bersifat metodologis gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah problem yang bersifat sosial. Jadi bisa saja ada masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh siswa ketika itu hubungannya dengan antara dirinya dengan orang lain gitu. Jadi masalah belajar tadi muncul mungkin saja karena hal-hal yang bersikap dengan hubungan dia dengan yang lain. Hubungan dia dengan guru, hubungan dia dengan teman sebayanya, atau mungkin konteks yang lain ya. Mungkin saja itu masalah itu muncul ketika eh, memang di rumah tidak ada pemantauan, tidak ada pendampingan sehingga ada problem berkaitan dengan belajar ini. Gitu. Nah, kemudian kita perlu refresh juga bahwa ada faktor-faktor yang menjadi pemicu atau penyebab daripada masalah belajar. Gitu. Kita semuanya tahu bahwasanya proses belajar dari tiap individu itu kalau kita merujuk pada konsep yang sifatnya faktor internal gitu ya, itu juga yang pertama dipengaruhi adalah sikap siswa terhadap proses belajar gitu. Jadi memang kalau saya lihat ya anak-anak zaman sekarang itu ini anak-anak yang milenial ya kalau saya lihat ya mereka itu ketika merasa mungkin eh, belajar materi A ini mungkin tidak terlalu penting buat mereka gitu ya. Terus mungkin juga mereka merasa bahwasannya ini mungkin tidak ada manfaatnya gitu ya. Maka itu akan mengganggu proses belajarnya. Artinya akhirnya tidak ada komitmen. Padahal komitmen terhadap materi atau penugasan itu akan berdampak kepada performa akademiknya siswa gitu. Jadi seberapa kuat atau terikatnya individu terhadap hal-hal yang dipelajari, hal-hal yang harus dikerjakan, itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana kinerjanya dia gitu. Jadi kalau saya melihat milenial saat ini memang perlu dipertanyakan atau mungkin perlu ditelaah lebih lanjut lewat riset begitu ya. Bagaimana sih sikap siswa terhadap proses belajar saat ini? Bagaimana mereka memaknai proses belajarnya di situasi yang saat ini? Terus faktor internal lainnya tentunya berkaitan dengan motivasi belajar. Kemudian juga konsentrasi belajar. Masalah konsentrasi tentunya diawali dengan atensi, dengan perhatian. Kalau misalkan siswa tadi atau peserta didik tadi atau mungkin mahasiswa tadi tidak mampu memusatkan perhatiannya pada apa yang dipelajari, tentunya nanti akan berdampak pada kemampuan dia menyimpan informasi, kemampuan dia dalam mengulang informasi, dan hal-hal tersebut berkaitan dengan daya ingatnya dia, kemampuan dia merefleksikan, memahami informasi gitu. Jadi makanya kalau dalam proses belajar yang paling penting adalah kita punya komitmen, kemudian yang kedua adalah kita memusatkan perhatian. Jadi perhatian terhadap apa yang mau kita pelajari. Kalau masih mikir
kanan kiri, ya. Tentunya itu akan, maksudnya pasti akan ada informasi-informasi yang tidak lengkap disimpan. Gitu. Maka dari itu ketika dalam kelas situasinya masih ada yang rame, masih ada yang mungkin istilahnya eh, kode-kodean saling pukul-pukul, atau mungkin ada yang sibuk main game, atau mungkin ada yang sibuk bikin beauty class sendiri di kelas, padahal guru sudah masuk misalnya, maka dalam posisi itu kita tidak bisa langsung memberikan materi, tapi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan, ya, menyiapkan kondisinya dulu, ya, agar mereka bisa ini memusatkan perhatian pada materi kita gitu. Jadi percuma kalau kita mulai tapi semuanya belum siap gitu ya. Jadi kita perlu menyiapkan mereka dulu, baru kemudian nantinya hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana dia menangkap informasi yang kita sampaikan. Jadi konsentrasi ini menjadi masalah penting. Makanya kenapa anak-anak yang mungkin istilahnya punya problem pada saat mungkin dilakukan assessment gitu ya. Laporan dari guru mungkin bilang, anak ini kalau di kelas nggak fokus. Pada saat dilakukan proses assessment gitu, ternyata diketahui bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan, dengan motorik, itu belum oke, ya, tidak bagus, tidak oke gitu. Maka memang betul gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan, koordinasi motorik, ya, itu berdampak kepada sesuatu hal yang berkaitan dengan konsentrasi. Gitu. Maka itu dibedakan terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan faktor internal lainnya adalah tentunya kepribadian siswa, karakter dari siswa, ya, kondisi dari siswa, hal-hal yang sifatnya karakter kepribadian, ya, mungkin pada saat mengajar remaja pasti Bapak Ibu mahasiswa yang di sini yang mungkin sekarang jadi pengajar, ya, ketika mengajar anak-anak remaja yang sudah masuk remaja tentu akan berbeda ketika itu berhadapan dengan anak-anak yang mungkin usianya lebih muda. Jadi perlu kita pahami juga, berarti harus tahu perkembangan siswa usia sekolah dasar itu apa saja sih perkembangan mereka. Kemudian kalau misalkan itu apa namanya anak-anak SMP di usia remaja itu kayak gimana sih gitu. Jadi itu perlu dipahami bersama. Ini kayaknya Mas Randy lagi ada perpisahan sekolah ya. Jadi bajunya demikian. Iya Pak Randy, ada perpisahan sekolah ya? Nggak dengar. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, berikutnya faktor eksternal itu tentunya faktor penyebabnya bisa dari guru juga ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru itu juga punya peranan penting gitu, karena dia adalah yang merancang bagaimana strateginya, bagaimana media pembelajaran yang digunakan, bagaimana penilaian yang digunakan gitu ya. Jadi bisa saja masalah belajar tadi itu muncul dari faktor guru sebagai fasilitator belajar gitu ya. Ketidakmampuan guru dalam eh, menyeimbangkan posisi tadi tentunya akan berdampak pada situasi-situasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Gitu. Loh, Bu, apakah berarti sarana prasarana itu kalau misalkan sudah bagus, itu berarti langsung ya? Akhirnya semua siswa akhirnya tidak ada problem belajar. Belum tentu memang. Jadi memang sarana dan prasarana itu adalah salah satu faktor yang sifatnya menjadi akar penyebab masalah, tapi menurut saya tidak selalu, gitu ya. Artinya tidak selalu bahwa ketika kita menyediakan sarana dan prasarana yang sangat komplit ya, mungkin selain komplit juga istilahnya eh, sudah berbasis teknologi informasi kalau di suatu saat ini, apakah nantinya itu bisa berdampak positif pada siswa? Belum tentu juga. Ya, artinya mungkin ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi gitu. Terus kemudian yang ketiga tentunya adalah berkaitan dengan lingkungan belajar siswa gitu. Jadi
bagaimana lingkungan belajar di sekitarnya, orang tuanya bagaimana. Kalau lagi jamnya belajar gitu ya, orang tuanya bersedia nggak sih buat mendampingi? Jangan-jangan tidak pernah melakukan pendampingan. Pada saat misalnya belajar, kira-kira orang tuanya nyalakan TV, main game, terus mungkin sambil main HP gitu. Apakah itu termasuk mendukung proses belajar anak ketika di rumah? Gitu. Nah, hal-hal yang demikian perlu kita cross-check nantinya. Kalau kita sebagai seorang konselor, konselor ya, karena teman-teman adalah ilmuwan psikologi, nantinya kan juga boleh melakukan proses konseling ya. Ketika berhadapan dengan situasi masalah belajar, kita perlu mengulik-ulik juga nih, bagaimana sebenarnya lingkungan belajar siswa, gitu. Dia sekolahnya di mana sih? Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru? Satu kelas isinya berapa? Gitu. Bagaimana kemudian guru mengakomodasi kebutuhan belajarnya? Ketika di rumah, kita tanyakan ke orang tuanya, sehari-hari bagaimana proses belajar yang dia lakukan. Ya. Ketika ada kendala, biasanya hal yang dilakukan orang tua apa? Gitu. Jangan-jangan memang tidak ada hal-hal demikian. Gitu. Ketika di rumah, apakah kemudian orang tua membentuk aturan-aturan khusus dalam belajar? Hal-hal demikian ketika tidak ada, tentunya akan berdampak kepada muncul atau tidaknya masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Gitu. Karena sekali lagi tidak semua siswa ya, ibaratnya Bu, kan anak saya tuh udah SMP, harusnya kan dia sudah bisa meregulasi dirinya, nggak perlu saya ingatkan, nggak perlu saya dampingi. Banyak orang tua mungkin menyatakan demikian, tapi sekali lagi posisinya ya karena faktor tadi ya, karena mungkin ada faktor yang berkaitan dengan sikap siswa, ada faktor yang berkaitan dengan kepribadian siswa. Jadi bisa saja masalah itu tetap bisa muncul gitu. Tapi ada juga anak yang mungkin usianya SMP kelas 2 gitu ya. Tapi dia sudah bisa mengatur kapan saya harus belajar, bagaimana cara saya belajar, gitu. Bagaimana rangkuman materi yang saya susun itu akan membantu saya dalam proses belajar gitu. Jadi dia udah punya strateginya, dia bisa mengatur proses belajarnya gitu. Nah, itu juga tergantung daripada bagaimana sikap siswa tadi terhadap proses belajarnya. Bagaimana dia punya keinginan atau motivasi untuk menghasilkan kinerja yang optimal, bisa berprestasi di tempatnya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, masalah belajar itu ternyata bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan saya harap nanti pada saat teman-teman mengimplementasikan panduan assessment yang sudah disusun, nantinya juga bisa mengetahui gitu ya eh, dengan detail gitu ya. Sebenarnya akar daripada penyebab masalah belajar yang dihadapi oleh siswa ini apa sih gitu. Apakah memang pada saat ada faktor-faktor perkembangan pada saat masa kanak-kanak gitu ya? Apakah ada faktor internal, faktor eksternal tuh yang mempengaruhi gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita refresh kembali ya. Sebentar saya mau izin untuk minum dulu ya sebentar ya. Iya, Bu. Berikutnya kesulitan belajar ya. Kita refleksikan kembali. Jadi kesulitan belajar itu tidak semata-mata berkaitan dengan tingkat intelijensi. Memang ada kondisi-kondisi anak-anak berkebutuhan khusus tertentu dengan IQ rendah, itu pasti dia punya problem belajar gitu. Terus kemudian eh, intinya adalah kesulitan belajar itu kondisi ketika individu mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Secara sederhana gambarnya demikian gitu. Jadi ketika saya sebagai seorang mahasiswa waktu itu di S3 gitu ya, ngerasa ketika harus mereview 100 jurnal, 50 jurnal gitu ya. em,
terus kemudian membacanya, kemudian mereviewnya, dan itu berbahasa asing gitu ya. Itu merupakan problem belajar buat saya, kesalahan belajar buat saya. Karena saya belum menemukan ramuan bagaimana caranya agar ini cepat untuk kemudian direview gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya merasa bahwa itu adalah proses saya untuk adaptasi dalam belajar, di mana pada saat itu memang awal-awal studi S3 begitu kan ya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk menemukan strategi atau cara bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, dari situ akhirnya saya beradaptasi dengan menguasai teknologi-teknologi baru yang ternyata itu bermanfaat sekali gitu ya untuk melakukan review terkait dengan jurnal, terkait dengan artikel-artikel yang dibaca. Jadi mereviewnya lebih cepat. Nah, saya sudah menyelesaikan masalah belajar yang saya hadapi pada saat itu. Di tingkat lebih lanjut gitu ya, dalam proses menempuh S3 waktu itu ada juga kendala-kendala berkaitan dengan penguasaan keterampilan belajar, di mana saya harus beradaptasi dengan bagaimana caranya untuk menganalisis yang jumlah populasinya, maaf, jumlah sampelnya ribuan gitu. Bagaimana saya harus menguasai teknik-teknik analisis gitu ya, yang sebelumnya mungkin di jenjang pendidikan sebelumnya saya belum pernah belajar gitu. Pada saat saya jadi dosen pun karena memang saya apa namanya membimbingnya hanya S1 masihan, jadi saya belum mengenal lebih jauh tentang teknik tertentu tadi gitu. Akhirnya mau nggak mau itu saya anggap sebagai problem belajar dan saya harus menyelesaikan hal tadi gitu. Jadi intinya kesulitan belajar itu memang tidak ini ya, tidak mengenal usia gitu ya. Jadi setiap orang yang sedang dalam tahapan belajar pasti ada kondisi-kondisi atau problem-problem yang dihadapi dalam proses belajarnya gitu. Nah, dalam konteks kesulitan belajar yang kita pahami bersama itu adalah kondisi ketika individu mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bisa saja nantinya ketika teman-teman eh, melanjutkan profesinya gitu ya di bidang pendidikan, kemudian menemukan kasus-kasus atau kondisi-kondisi siswa yang sekiranya susah banget, tiba-tiba susah banget diminta untuk menghafal sebuah materi, padahal sebelumnya tidak ada problem gitu. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan psikolog untuk pemeriksaan tes yang terstandar gitu. Tapi lebih jauh kita dapat mengobservasi, meminta dia untuk membaca sebuah materi, kemudian nanti kita tanya jawab gitu ya. Nah, kalau nanti dari situ ternyata dia ada kendala dalam hal mengingat, berarti mungkin kita perlu untuk strategi, kita bantu dia untuk beradaptasi dengan strategi belajar yang baru. Gitu. Misalnya ketika dia memahami sebuah materi atau mempelajari sebuah materi, kita beri tanda-tanda khusus, kita beri warna yang berbeda, kita bantu dia untuk bikin semacam singkatan-singkatan dalam upaya apa? Ya, membantu dia untuk menghafal atau mengingat materi. Gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu apa ya strategi ya untuk membantu anak-anak yang memang punya problem kesulitan belajar gitu. Di luar itu, kalau yang kesulitan belajar yang membaca, menulis, berhitung, tentunya kita juga harus tahu bahwa ada teknik-teknik khusus bagaimana caranya untuk proses membaca, menulis, itu bagaimana sih, dimulai dari hal dasar apa dulu, kemudian berhitung itu bagaimana sih gitu. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan si anak gitu. Nah, kalau diagnosis itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mengidentifikasi ya. Jadi diagnosis kesulitan belajar otomatis dari aktivitas yang kita lakukan itu kita mencoba untuk eh, melihat bagaimana kinerja belajar peserta didik gitu. Bagaimana sih sebenarnya perform belajarnya dia dulu. Jadi nanti kalau misalkan dari proses diagnosis yang kita lakukan, kita tahu ya kinerja belajarnya dia seperti apa, maka nanti juga akan ketemu masalahnya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ juga itu nanti kita akan ketemu juga penyebab kesulitan belajar gitu. Jadi harapan daripada proses nanti teman-teman melakukan
melakukan assessment ya, menggali data, menggali informasi ya dalam proses diagnosis kesulitan belajar, itu nantinya akan ketemu ya secara spesifik sebenarnya masalah apa sih yang dia hadapi, dan kemudian yang kedua adalah penyebab daripada kesulitan belajar yang dia hadapi itu sebenarnya karena apa gitu. Sehingga nantinya dengan adanya diagnosis itu kita sebagai seorang apa namanya yang punya passion di bidang pendidikan itu bisa membantu gitu untuk memberikan strategi penanganan. Jadi kalau ini dalam konteks belajar, tuh, maka sebagian besar strategi penanganan yang dilakukan itu ya memang memperbaiki metodenya kah, memperbaiki strateginya kah, memperbaiki figur yang memberikan materi kah, atau mungkin yang lainnya gitu. Tuh yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang pertama dalam konteks diagnosis kesulitan belajar, kita yang pasti yang pertama adalah melakukan identifikasi kesulitan belajarnya terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan identifikasi itu merupakan proses untuk menemukan dan mengenali individu agar nantinya itu diperoleh informasi tentang jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami gitu. Jadi dalam konteks ini gitu ya, pada saat kita dalam proses diagnosis itu diawali dengan identifikasi dulu gitu. Nah, tujuannya tadi untuk menemukan dan mengenali individu gitu ya, mencari tahu kesulitan belajarnya apa, kemudian penyebabnya itu apa gitu. Nah, di dalam proses identifikasi tadi kemudian ada yang disebut dengan kegiatan assessment gitu. Jadi kegiatan assessment ini adalah proses yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan kemajuan anak dalam belajar. Bukan hanya itu sih, assessment ini ya memang lebih ke arah bagaimana nanti kita bisa mengungkap masalah si anak itu apa dalam hal belajar dan penyebabnya apa. Jadi boleh-boleh saja misalnya kita fokusnya adalah melihat asesmen perkembangan dulu. Bu, saya nyusunnya itu mulai dari untuk melihat asesmen perkembangan dulu. Jadi artinya saya melihat terlebih dahulu kondisi dari si anak ini pada saat masa-masa anak-anak itu bagaimana sih gitu ya. Ada nggak sih capaian perkembangan yang belum dia lampaui gitu. Ada nggak sih masalah-masalah perkembangan sebelumnya gitu. Nah, itu boleh juga demikian gitu ya. Jadi mengawali dengan asesmen perkembangan dulu gitu. Nah, kalau dalam konteks assessment, kita memahami bersama bahwasannya ada dua jenis assessment. Jadi assessment formal, kemudian ada juga assessment yang apa namanya informal gitu. Jadi kalau assessment formal tentunya ini menggunakan alat tes yang sudah terstandar begitu ya. Jadi misalkan alat tes psikologi, kemudian juga misalkan itu dilakukan oleh guru atau ahli, mungkin guru atau ahli tadi sudah menggunakan alat-alat tes yang sekiranya itu dikeluarkan oleh pihak kementerian atau lembaga assessment tertentu gitu. Jadi memang kalau asesmen formal itu menggunakan alat tes yang terstandar gitu. Nah, bagaimana dengan asesmen informal? Nah, asesmen informal inilah yang kemarin ya pada saat pertemuan 2 kita belajar bersama-sama ya. Bagaimana menyusun panduan observasi, bagaimana menyusun panduan wawancara, dan hal nantinya yang teman-teman presentasikan gitu ya berkaitan dengan apa namanya panduan assessment itu memang merujuk kepada model assessment informal. Jadi lebih ke arah menyusun observasinya, bikin rating skill-nya, atau mungkin bikin checklist-checklist yang sekiranya itu tadi ya bisa mengungkap nanti masalah yang dihadapi oleh siswa ini apa gitu. Jadi, Bu, boleh nggak sih Bu kalau nanti dalam proses ini tuh saya juga pengen tahu begitu ya terkait dengan aspek perilaku siswa, aspek sosial maupun aspek emosi. Boleh itu digunakan. Jangan-jangan memang tadi penyebabnya ada di masalah relasi sosialnya dia yang kurang oke sehingga berdampak kepada masalah belajar yang dia hadapi gitu. Jadi silahkan nanti dikemas ya. Nah, berikutnya setelah ini saya ada penugasan secara individu untuk teman-teman.
Berikutnya saya membahas tentang penanganan kesulitan belajar. Jadi, untuk intervensi kondisi-kondisi kesulitan belajar, ya, tentunya ada beberapa fokus ya. Memang sebagian besar fokusnya adalah entah kita memperbaiki strategi pembelajarannya, atau mungkin kita memperbaiki media pembelajaran yang digunakan. Misalnya media pembelajaran yang digunakan terlalu monoton gitu ya, sehingga akhirnya berdampak kepada proses belajar yang dilakukan di kelas. Mungkin saja akhirnya kemudian guru melakukan modifikasi berkaitan dengan materinya, melakukan modifikasi berkaitan dengan materinya gitu. Atau mungkin kita melakukan apa namanya, teknik-teknik tertentu yang melibatkan pihak lain. Misalkan kita menggunakan tutor sebaya atau mungkin yang lainnya. Nah, yang pertama yang paling sering dilakukan di sini adalah pembelajaran remedial begitu. Jadi pembelajaran remedial itu merupakan salah satu bentuk pengajaran yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa gitu. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah tahu sebelumnya ya, bahwa ada kondisi apa ya, pembelajaran remedial, pengayaan gitu ya. Nah, kalau remedial ini memang yang paling sering diaplikasikan ketika seseorang menghadapi atau apa namanya, ada kondisi kesulitan belajar. Guru pasti salah satunya adalah intervensinya berikutnya adalah dengan menggunakan pembelajaran remedial remedial gitu. Nah, dalam proses penerapan pengajaran remedial ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin nanti saya juga sharing ya, karena kalau Burida sendiri itu di kelas, di jenjang S1, saya juga melakukan proses remedial gitu. Jadi saya melihat misalnya eh, di UTS kemarin saja, di S1, itu banyak sekali mahasiswa itu yang mendapat nilai 30, 40, begitu. Padahal proses yang belajar yang dilakukan itu istilahnya anak ini sudah duduk di depan, terus kemudian juga seperti menyimak apa yang disampaikan oleh dosennya, begitu ya. Tapi kenapa ketika mengerjakan tugas-tugas tertulis, gitu, dia sepertinya ada kekeliruan dalam proses menjawabnya, sehingga akhirnya salah dan nilainya cenderung rendah. Nah, dari situ kemudian saya panggil, gitu ya. Bagaimana proses belajar yang kamu lakukan selama ini di kelas saya, gitu. Terus kemudian bagaimana pandangan dia berkaitan dengan tugas-tugas yang saya berikan maupun soal yang saya susun itu loh. Bagaimana menurut dia? Apakah menurut dia tadi itu ada hal-hal yang agak susah atau mungkin terlalu mudah atau bagaimana gitu. Jadi saya tanyakan sebelum saya memberikan proses remedi gitu ya. Saya menanyakan ke yang bersangkutan. Jadi jenis remedi yang saya gunakan biasanya ya remedi dalam proses ujiannya begitu ya. Bukan remedial teachingnya, nggak meremedi proses belajarnya. Mungkin kalau dalam satu kelas itu isinya sebagian besar gitu ya mendapatkan nilai yang demikian, maka biasanya saya juga kadang-kadang juga remedial teaching gitu, tapi mungkin hanya satu kali kalau remedial teaching. Yang sering ya melakukan proses remedial yang sifatnya tadi langsung kemudian meminta dia untuk mengulang kembali begitu ya eh, pengerjaan UTS-nya, tapi dengan soal yang sedikit berbeda. Gitu. Terus kemudian kalau mau kita menerapkan proses pembelajaran remedial ini, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita perlunya memahami kelemahan dan kekuatan siswa gitu. Nah, memahami kekuatan dan kelemahan siswa tadi itu ya sumbernya dari apa? Ya dari hasil assessment tadi, dari proses diagnosa yang kita lakukan gitu ya, nanti itu akan mendapatkan gambaran terkait dengan kelemahan dan kekuatan dari siswa tadi gitu. Nah, yang kedua gitu ya, pada saat kita menyusun program remedial ini itu harus dibuat berdasarkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki individu gitu. Jadi nggak bisa misalnya dia belum bisa, misalnya di sub mata kuliah saya ya psikologi ABK gitu ya, dia belum bisa melakukan identifikasi berkaitan dengan karakteristik
ADHD dan autis misalkan demikian. Nah, nggak bisa kalau misalkan saya memaksakan gitu ya. Oh, pokoknya ini aja langsung diberikan soal-soal yang istilahnya meminta dia untuk langsung mengidentifikasi ini itu apa, intinya berbasis kasus begitu, minta dia untuk mengerjakan kasus gitu, nggak bisa demikian. Jadi dimulai dulu, dia paham nggak sih berkaitan dengan karakteristik ADHD. Jadi mungkin eh, model soalnya mungkin adalah soal pilihan ganda terlebih dahulu gitu. Jadi dia konsepnya harus paham dulu begitu ya, baru kemudian nanti secara bertingkat baru saya beri soal kasus gitu. Intinya demikian untuk yang remedial, yang sifatnya adalah terkait dengan pengulangan untuk proses evaluasi gitu ya. Jadi kita harus bisa paham dulu kekuatan kelemahan, kemudian membuat program remedial itu harus bertingkat gitu. Sama kayak misalkan kita ngajarin anak belajar membaca gitu. Apalagi itu anak-anak ABK. Saya selalu bilang ke teman-teman yang waktu itu ambil mapro profesi gitu. Saya bilang pada mereka bahwa ketika kamu mengajarkan membaca, ketika itu belum beres di satu tingkatan gitu ya. Artinya di pemahaman huruf yang dasar saja dia belum bisa. Nggak bisa kemudian langsung kamu loncat ke tahap tahap setelahnya. Dikuatkan itu dulu, beres baru kemudian berlanjut. Apalagi anak ABK juga ada karakteristik khusus begitu ya. Misalkan gampang lupa, kemudian juga mudah bosan dan sebagainya macamnya. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan pembelajaran individual, kita juga harus memperhatikan pemanfaatan dari proses pengajaran yang melibatkan seluruh indera. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari, ya, metode taktil untuk kesulitan belajar, metode VACT untuk kesulitan belajar. Gitu. Jadi memang sebagian besar pada saat kita berhadapan dengan kasus-kasus yang sekiranya itu berkaitan dengan permasalahan belajar gitu ya. Salah satu proses pengajaran yang dilakukan oleh guru atau mungkin terapis itu adalah harus berfokus bagaimana kita eh, melibatkan semua indera, ya penglihatannya, ya pendengarannya, peraba, perasa semuanya itu ya, dilibatkan semuanya dalam proses belajarnya dia tadi gitu. Karena memang ada kondisi-kondisi pada anak-anak yang punya kendala kesulitan belajar yang eh, neurologis begitu ya, itu sumbernya adalah tadi dari kemampuan-kemampuan yang apa namanya belum optimal di area eh, koordinasi motorik, di area persepsi, ya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada checklist untuk melihat persepsinya dan motoriknya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang pengajar yang menerapkan eh, pembelajaran remedial ini, kita harus bisa mengontrol berbagai variabel yang berpengaruh dari kondisi siswa. Jadi kita harus bisa mengontrol pada saat mungkin menerapkan pembelajaran remedi gitu, bisa mengontrol hal-hal seperti apa sih yang bisa mempengaruhi siswa dalam belajar. Kita harus tahu dulu dan mengontrol hal itu gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita paham betul bahwa mungkin saja ada kondisi-kondisi neurologis yang berpengaruh pada si anak ini. Jadi kita harus tahu faktor-faktor neurologis yang berpengaruh pada si anak ini sehingga ketika menyusun pengajaran remedi ya tadi kembali lagi kita mungkin bisa memilih memanfaatkan proses pengajaran yang melibatkan seluruh indera gitu. Nah, berikutnya ada jenis intervensi juga yang seringkali itu diaplikasikan. Kalau saya sih hanya satu kali gitu ya, pakai tutor sebaya. Karena memang kalau misalkan melihat daripada tahapan atau prosesnya gitu, eh, kita harus paham dulu ya, em, apakah tutor sebaya ini memang cocok ditetapkan dengan anak yang mau kita bantu gitu. Karena tutor sebaya itu nggak langsung kayak misalkan ada mahasiswa begitu ya, misalkan eh, nggak lulus mata kuliahku, terus sudah wis, kamu belajar sama Mas Akil aja. Nah, nggak serta-merta demikian. Ada proses yang dilakukan gitu ya. Kalau kita mengikuti panduan atau mungkin kita mengikuti beberapa hal ininya terkait dengan teknisnya gitu. Jadi
tutor sebaya itu atau yang disebut dengan peer teaching itu merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan gitu ya dengan cara memanfaatkan potensi peserta didik dengan daya serap yang tinggi dari suatu kelompok peserta didik itu untuk menjadi tutor atau pengajar temannya. Jadi, Bu, apakah harus kemudian kita memilih anak-anak yang pinter gitu ya? Ya, intinya memang harus anak-anak yang punya kemampuan kalau memilih tutor ya untuk teman sebayanya ya punya kemampuan memahami yang sangat bagus, kemudian juga harus punya kemampuan deliver yang bagus. Nah, kebanyakan kan mungkin kita ketemu sama orang-orang yang mungkin pintar banget gitu ya. Kalau ngerjain tugas selalu oke ya, selalu ibaratnya bagus gitu ya. Tapi ketika mendeliver itu ke orang lain, kadang-kadang juga kurang oke. Nah, milih tutor itu memang harus dilihat daripada bukan hanya sekedar dia pintar gitu ya, tapi dia bisa ibaratnya mendeliver, mengantarkan informasi yang dia pahami ke pihak lain sehingga pihak lain tadi itu jelas gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah kita juga harus melihat daripada karakteristik kepribadian dari tutor tutor yang kita pilih ya. Jangan sampai kita punya tutor, oke, sudah bisa mendeliver, tapi ternyata anaknya nggak ini, nggak apa namanya, nggak fleksibel, kaku, terus kemudian juga cenderung apa namanya, eh, emosinya nggak stabil gitu ya. Itu akan ini menyusahkan temennya. Nanti tiba-tiba ngajar jelasin gimana, paham nggak? Kok nggak paham-paham sih? Nah itu kan harus juga dipertimbangkan gitu ya pada saat memilih tutor sebaya. Jadi bukan hanya dengan anak-anak yang kemampuan eh, istilahnya akademik memadai, kemampuan pemahamannya bagus gitu ya. Kemudian kemampuan komunikasi atau kemampuan delivery yang bagus, tapi juga kita memperhatikan dari sisi kepribadian daripada si tutor ini gitu. Kira-kira cocok nggak ya kalau misalkan itu nanti dia jadi tutor untuk si anak ini? Kita bayangkan demikian. Nah, biasanya juga tutor yang dipilih itu kita bisa pilih tutor yang memang anak-anak yang didik kelasnya dia. Jadi nanti proses adaptasinya juga akan lama. Nah, kan dia udah kenal sama temennya gitu. Nah, ada beberapa kayak sumber-sumber ya dari riset-riset sebelumnya yang memang menyatakan bahwasannya eh, metode tutor sebaya ini mampu meningkatkan motivasi belajar matematika siswa gitu. Jadi adanya tutor sebaya itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak ya, khususnya dalam hal-hal yang kompleks misalkan matematika. Terus kemudian adanya tutor sebaya itu juga bukan hanya sekedar meningkatkan motivasi, tapi juga secara nggak langsung ada dampak yang cukup signifikan kalau dari berbagai hasil riset ya. Nanti mungkin teman-teman bisa juga melihat ya di Google Scholar ya. Tutor sebaya, remedial teaching, kemudian pembelajaran berbasis holistik itu untuk kesulitan belajar itu kira-kira gimana gitu. Nah itu memang tutor sebaya itu juga bisa meningkatkan performa akademik si anak tadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk motivasinya saja, tapi juga meningkatkan performa akademik dari si anak tadi gitu. Jadi fase yang pertama dalam proses tutor sebaya ini yang pertama adalah kita memilih dan membimbing tutor sebayanya. Jadi kita pilih, karena saya milih nih, milih Mas Karisma gitu. Jadi akan saya pilih Mas Karisma. Saya briefing ya. Saya berikan mungkin pelatihan singkat gitu. Nanti kamu perannya adalah sebagai tutor sebaya gitu. Temenmu yang nanti kamu mau dampingi namanya ini. Dia punya kesulitan ini. Jadi kita jelaskan ke dia gitu. Terus kemudian apa namanya setelah kita melakukan pendampingan, kita jelaskan nanti bab materi yang dijelaskan itu ini loh. Yang diajarkan tuh ini nanti proses evaluasinya ini dan sebagainya macamnya gitu. Nah, di bagian fase 2 sebentar saya minum dulu. Nah, di bagian fase 2 itu anak ini sudah menyampaikan, sudah diketemukan. Kalau di fase 2 itu sudah diketemukan dengan temannya yang mau ditutorin. Gitu. Dia nanti jelasin. Nah, hari ini eh, selama 2 pekan aku diminta sama bu guru misalkan ya untuk menjadi tutor kamu gitu.
Terus nanti tujuannya adalah nanti ini nanti aku akan membantu untuk ini membantu kamu memahami tentang bangun ruang misalnya demikian gitu. Jadi kita sampaikan ke si anak ini gitu ya. Kemudian di fase 2 itu biasanya juga dilakukan pretest, pretest untuk si anak yang didampingi itu gitu. Jadi itu juga upaya untuk mempersiapkan dia, melihat kesiapan dia gitu dalam proses belajar tadi. Nah, di fase 3 kemudian ada penyajian materi. Ini menyampaikan materi gitu. Nah, di fase 4 itu biasanya juga dibentuk dibentuk kayak kelompok-kelompok begitu di dalam kelas gitu ya. Nanti di dalam kelas tadi itu anak ini tuh kemudian disisipkan gitu. Terus kemudian dipantau kerja kelompoknya, kemudian dilakukan evaluasi, pretestnya, post testnya, terus kemudian terakhir adalah penilaian dari seluruh rangkaian tadi. Gitu. Jadi kita nilai apakah tutor sebaya tadi itu sudah cukup efektif, terus kemudian dampaknya ke anak bagaimana. Jadi ini sebenarnya siklus yang salah satu model siklus dalam tutor sebaya. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada berbagai macam jurnal, itu banyak sekali model-model tutor sebaya gitu. Nah, ini saya mencontohkan salah satu saja, salah satu model yang seringkali banyak diterapkan oleh guru gitu. Ya. Oke. Nah, ini ya, kalau penanganan kesulitan belajar itu biasanya ada beberapa model. Misalkan kayak intervensi langsung ya, itu biasanya lewat bimbingan individu, kemudian bimbingan kelompok, kemudian ada bimbingan klasikal gitu. Terus juga ada intervensi pakai media pembelajaran, misalnya kemudian kita mengatur memodifikasi daripada media yang digunakan gitu. Apakah itu kemudian kalau sekarang kan guru-guru udah canggih banget. Maksudnya entah itu pakai Canva lah, entah itu pakai bikin video pembelajaran itu udah canggih karena ada pandemi kemarin tuh akhirnya mau nggak mau kita belajar sama teknologi ya. Nah, ternyata teknologi tadi itu sangat membantu guru dalam mengemas media pembelajaran yang menarik gitu. Jadi ya ada media visual, media auditori, kemudian juga multimedia begitu ya. Nah, ada juga model-model lewat intervensinya lewat pendekatan pembelajaran. Nanti kalau kita udah milih pendekatan pembelajaran kan nanti juga berperan dalam strategi pembelajarannya. Jadi kita milih pendekatan pembelajaran. Misalnya kita pilih pendekatan pendekatan kooperatif gitu. Jadi dengan adanya proses belajar yang secara berkelompok, bentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya, itu mungkin akan membantu siswa dalam belajar. Jadi itu yang dimaksud dengan intervensi melalui pendekatan pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah pelibatan orang tua. Sebenarnya bukan hanya home visit ya, tapi lebih ke arah diskusi, kemudian mungkin konseling, kemudian psikoedukasi ke orang tua langsung, bagaimana terkait dengan apa problem yang dihadapi si anak, kemudian berkaitan dengan apa namanya kondisi-kondisi yang seringkali itu menghambatnya dalam proses belajar, kita sampaikan ke orang tua, gitu. Kita juga sampaikan kekuatan daripada si anak, ya. Terus kemudian intervensi melibatkan teman sebaya, ya yang paling sering adalah tutor sebaya ini, gitu ya. Terus kemudian ada juga proses tadi remedial proses belajar itu remedial teaching ya. Jadi kita mengajar lagi gitu ya. Proses belajarnya diulangi lagi, kemudian ada juga remedial hasil belajar. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Itu adalah remedial hasil belajar. Jadi meminta dia untuk mengulangi eh, apa namanya mengerjakan soal-soal yang kita sajikan dalam ujian tengah semester tadi misalnya gitu. Ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, macam-macam bentuk daripada penanganan atau intervensi untuk kesulitan belajar gitu. Dari sini nanti teman-teman jadikan acuan untuk mencari tahu di Google Scholar atau mungkin eh, literatur dari luar ya, monggo silahkan. Nanti silahkan kemudian direview ya, direview secara singkat saja. Mungkin jangan dua, ini tiga, jangan tiga, ini dua saja. Dua artikel, nanti silahkan di apa namanya, di review gitu, di review sebentar, di review itu, lalu identifikasi terkait dengan proses penanganan gitu. Sebentar, saya ada kendala di ini. Sebentar ya.
Sorenya mana ini? Ngelek, ngelek, ngelek. Man, ini ya sudah saya share screen. Jadi teman-teman, ini penugasan individual ya, karena saya belum punya nilai individu ya. Jadi mohon dikerjakan, cari 2 artikel di jurnal itu, lalu identifikasi proses penanganannya. Jadi fokusnya dalam mencari artikel tentang intervensi kesulitan belajar. Gitu. Jadi judul artikelnya apa? Misalnya tutor sebaya untuk meningkatkan kualitas belajar IPA gitu. Misalnya atau misalnya konseling apa untuk kesulitan belajar gitu. Terus nanti disebutin masalah kesulitan belajarnya apa di sini. Kemudian intervensinya kan berarti konseling gitu ya. Terus tahapan konselingnya apa gitu. Ya apa. Tuh, hasilnya apa, dampaknya secara singkat apa. Ternyata ada perubahan bla bla gitu. Jadi 2 artikel saja, silakan di-review gitu. Saya rasa 1 jam cukup untuk mengerjakan karena dua dua ini saja, dua apa namanya, 2 artikel saja. Jadi tinggal browsing gitu aja, insya Allah ketemu lah, gitu ya. Tapi mungkin tiap siswa, tiap mahasiswa punya kata kunci sendiri ya. Jadi mungkin nanti bisa berbeda, beragam lah ya. Tidak melulu tentang itu. Bu, kalau nanti ternyata sama temennya gimana ya? Ya gimana ya, nggak apa-apa, tapi ya nggak mungkin sama dua-duanya kemudian sama persis kan ya, enggak. Pasti akan ada yang berbeda. Ya, dari sini ada yang tanyakan untuk diskusi kita dulu, silahkan. Oh, ini Pak Randy lagi nyetir ya, atau lagi ngantar siswanya kayaknya ini Pak Randy ya. Gimana Mas Karisma, ada masukan? PPT-nya Ibu di-share. Nggih. Kenapa P- PPT-nya dikirim Nggih, ya? nggih. Oke, baik, sebentar ya. Baik ya, saya kirim dulu. Oh alah, ya tapi harus dikerjakan ya Pak ya. Nanti dikerjakan tetap ya. Oke. Papa nanti nyusul tapi dikerjakan ya, karena saya butuh nilai individu. Oke, baik. Sudah saya kirim di sini di eh, chat Zoom. Silahkan dipelajari dulu ya. Gitu. Nanti saya beri waktu 1 jam lah ya. Silakan. Nanti kita istirahat ya setengah 1-an ya. Nanti kita ini lagi jam 12, terus nanti setengah 1 istirahat ya. Nanti setengah 2 balik lagi. Silakan.